Halo teman-teman, selamat malam saya ucapkan dari kota Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Pasar Senen, salah satu stasiun paling ramai untuk keberangkatan kereta api antar kota di Pulau Jawa. Malam ini saya akan melakukan perjalanan pulang dari Jakarta menuju ke Cirebon dengan naik kereta api yang baru kemarin ganti ke armada ekonomi dan eksekutif New Generation, yaitu kereta api Mataram. Keretanya ini memiliki rute dari Pasar Senen dengan tujuan akhirnya ke Solo Balapan, tapi nanti saya akan turun di Cirebon saja dulu. Untuk full tripnya menyusul ya di lain kesempatan. Dan nanti kereta api Mataram dijadwalkan akan berangkat dari stasiun Pasar Senen ini pada pukul 22:05. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Semakin malam ini sepertinya keberangkatan di stasiun Pasar Senen ini semakin ramai ya, karena setahu saya jadwal malam untuk ke arah timur itu banyaknya didominasi oleh kereta-kereta bertujuan ke Jogja, teman-teman. Makanya nggak heran ini penumpang di stasiun Pasar Senen ketika malam hari rame banget, teman-teman, karena ada 1, 2, 3 kereta yang tujuannya melewati atau ke Jogja juga. Dan ini ada mas-mas Mojokerto yang sudah hadir kembali bertemu setelah direct train. Oke. Mataram juga. Aku sampai Cirebon aja deh. Full tripnya menyusul gitu. Terhitung ada 3 kereta yang jadwal malam keberangkatan dari sini menuju ke arah Jogja, teman-teman. Di antaranya ada KA Bogowonto, lalu ada KA Mataram, dan ada KA Progo. Sebelumnya ada lagi yaitu KA Singasari, tapi tujuannya ke Blitar via ke Yogyakarta. Jadi jam-jam malam untuk tujuan ke Yogyakarta ini pasti ramai, teman-teman, karena kita tahu sendiri untuk kereta rute Jakarta-Jogja ini rute basah ya, rute yang paling ramai untuk permintaan perjalanan kereta saat ini. Kita masuk ke dalam ke ruang utama keberangkatan kereta api di stasiun Pasar Senen. Sekarang sudah berubah banyak, teman-teman. Dulunya ini ruangan hanya ruangan kaca dan kipas saja, sekarang sudah ada titik-titik pendingin ruangan di beberapa daerah, teman-teman. Dan untuk masuk ke sini sudah ada pintu-pintu kaca yang otomatis membuka ketika kita masuk ya. Nah, di sebelah sana tuh, ini udah mantep banget sih, stasiun Pasar Senen sudah banyak berubah banget ya. Dari dulunya mungkin agak agak semrawut, sekarang sudah lebih tertata dan lebih tertib ya. Mantap lah. Sekarang update jam dulu yuk. Pukul 21:17 ini ada 2 kereta yang dua-duanya mengarah ke Jogja. Bedanya Mataram ini bablas ke Solo. Yang ini ada KA Bogowonto akan disiapkan di jalur 4, masuknya dari pintu 2 ya di stasiun Pasar Senen. Dan satu lagi ada kereta api Mataram akan disiapkan di jalur 1, masuknya dari pintu 1 yang ada di sebelah sana. Oke, karena kereta api Mataramnya akan siap di jalur 1, nanti kita akan bergerak menuju ke pintu 1. Yuk, kita langsung ke sana. Di stasiun Pasar Senen ini untuk kita masuk ke dalam harus melewati 2 tahap pemeriksaan ya. Yang pertama oleh satpam yang berada di depan, lalu oleh petugas boarding yang berada di ruangan ini, teman-teman. Dan sekarang di stasiun Pasar Senen sudah ada metode boarding face recognition, teman-teman. Ini sangat memudahkan sekali ya apabila kita ingin boarding dan masuk ke dalam kereta. Kita tinggal setor muka aja, tidak perlu mengeluarkan KTP dan juga tiket kita. Yuk kita langsung masuk dengan mencoba face recognition untuk pertama kalinya di stasiun Pasar Senen. Nah, cocok banget, langsung masuk. Dan ini dia armada kereta dari KA Mataram rute Pasar Senen Solo Balapan PP. Sudah menggunakan armada ekonomi dan eksekutif New Generation produksi tahun 2024, tentunya dengan armada yang paling grace dan paling baru ya. Untuk susunan rangkaiannya ini cukup unik, teman-teman, karena kereta api Mataram ini membawa 7 kereta ekonomi, di mana di belakang lokomotif terdapat ekonomi 1, 2, 3, 4, lalu ada kereta makan, di belakangnya lagi ada ekonomi 5, 6, 7, dan ada eksekutif 1 dan 2. Biasanya kereta Mataram ini untuk memisahkan antar kelas ekonomi dan eksekutif dipisahkan dengan kereta makan. Tapi kali ini tidak, teman-teman. Kereta makannya berada di tengah-tengah rangkaian ya, sehingga tidak memisahkan kelas antara kelas ekonomi dan juga kelas eksekutif. Ini kereta apa nih? Ada hongeng-hongeng. Oh, Parsel, teman-teman. Ini sepertinya Parsel Utara atau Parsel Selatan ya. Selatan, tengah maksudnya.
Nggak ngerti juga teman-teman. Ini melintas langsung di jalur 2. Dan kita lihat untuk fitur-fitur dari kereta ekonomi New Generation ini, tentunya pasti teman-teman sudah pada tahu ya, pintu otomatis yang terdapat di armada kereta ini, dimana cukup menekan pintu tombolnya saja, pintunya sudah tertutup, dan untuk membukanya lagi tinggal tekan lagi. Selama kurang lebih 3 detik nanti pintunya akan terbuka. Nah, kita masuk ke dalam, pintu di dalamnya juga sudah menggunakan tombol otomatis teman-teman, dimana kita kalau mau masuk ke dalam kabin tinggal pencet saja, pintunya akan terbuka. Dan ini sepertinya sudah disetting ke mode malam yang setengah redup teman-teman. Semoga sih nanti di tengah jalan ya, mode malamnya ini akan full dimatikan dan ruangan ini akan full gelap teman-teman, menyisakan cahaya yang ada di penanda nomor kursi, lalu lampu, dan juga di PIDS yang ada di sini teman-teman. Saya belum pernah sih jujur aja merasakan mode malam yang benar-benar redup di kereta ekonomi atau eksekutif New Generation. Terakhir kemarin di Jayabaya berharap dapat yang demikian, tapi nyatanya enggak. Sedih banget. Oke, kita langsung bergerak menuju ke kereta ekonomi. Yuk, kita lihat-lihat sedikit untuk bagaimana desain dari kereta ekonominya. Kurang lebih sama sih seperti yang ada di kereta Jayabaya, lalu Logawa, lalu untuk rute Jakarta-Jogja sendiri ini sudah ada di kereta api Progo selain Mataram, lalu ada di kereta api Lodaya, rute Bandung-Solo, via Jogja juga, dan juga ada di kereta api mana lagi ya? Kalau nggak salah di Majapahit itu rute Malang-Jakarta. Kurang lebih sama teman-teman. Untuk kursinya memiliki dominan warna biru dengan warna mustard di tengah sini untuk sandaran kepalanya. Lalu di sini ada pemisah antara kursi yang pinggir jendela dan pinggir gang. Dan di bawah handrest pemisahnya di sini ada ini teman-teman, ada USB charger. Bisa Type A, bisa Type C. Ini memudahkan banget untuk kita yang mungkin duduknya berada di pinggir jalan. Apabila sungkan menyolokkan ke sana, bisa nyolokin ke sini. Ini udah support fast charging juga teman-teman. Mantap, gokil. Dan tentunya ada reclining seatnya juga di sebelah sini. Nah, reclining di sebelah sini ini untuk mengatur sandaran. Tentunya di kanan kiri ada monitor untuk hiburan yang di sebelah sini, dan di sini untuk informasi selama perjalanan. Di antaranya ada informasi kondektur, lalu daftar pemberhentiannya kereta ini di stasiun mana aja, lalu ada himbauan-himbauan di sini, dan ada keterangan isi atau tidaknya toilet, dan keterangan gerbongnya tentunya, ekonomi atau eksekutif berapa, dan ada jamnya, serta suhu ruangan kabin ini berapa. Sudah futuristik dan lengkap banget ya informasinya. Kita ke depan dulu yuk sebelum berangkat. Kita lihat lokomotif yang akan menarik kereta api Mataram pada perjalanan kali ini. Ternyata menggunakan lokomotif CC 206 teman-teman. Serinya adalah CC 206-1324. Lokomotif untuk jenis ini dia memiliki 2 kabin ya, yang ada di depan dan di belakang. Makanya serinya ini memiliki nomor 206. CC ini merupakan kode untuk lokomotif yang memiliki 3 gandar penggerak yang berada di depan dan belakang. 13 ini adalah tahun produksinya, tahun 2013. 24 ini adalah nomor seri di tahun produksinya tersebut. Dan lokomotif ini diasuh atau dirawat oleh Depo Induk Sidotopo sebagai yang bertanggung jawab merawat loko ini. Biasanya ya, yang saya sering temui, KA Mataram ini lokomotifnya sering banget pakai CC 203, tapi kali ini dia menggunakan CC 206 teman-teman. Gokil sih. Semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan ya. CC 206-24. Dan semakin bergerak ke belakang, kita bisa menemukan setelah ekonomi 4 ini ada kereta makan teman-teman. Nah, biasanya kereta makan ini apabila di kereta api Mataram, dia sebagai pemisah kelas juga teman-teman, antara kelas eksekutif dan ekonomi. Tapi ini posisinya berada di tengah-tengah kelas ekonomi teman-teman. Di belakangnya kereta makan ini ada ekonomi 5, 6, 7, lalu di belakangnya ekonomi 7 ada eksekutif 1 dan eksekutif 2. Ini agak unik ya susunannya ya. Dan yuk kita lihat-lihat dulu kereta makannya seperti apa. Harusnya sih sama ya seperti kereta-kereta New Generation lainnya yang menggunakan jenis yang sama. Oh ya, untuk sambungan di kereta New Generation ini sudah menggunakan corrugated billow atau akordeon ya,
yang mana kelebihannya ini mampu meredam kebisingan lebih baik, dan apabila dalam kondisi hujan, airnya tidak akan rembes masuk ke dalam, teman-teman. Jadi ini udah keren banget sambungan antar kabin keretanya. Nah, ini dia untuk ruangan kereta makannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meja yang mampu menampung 4 orang untuk makan di ruangan ini. Dan juga ada 1, 2, 3, 4 meja untuk 2 orang yang akan makan di kereta ini. Saya suka untuk desain kereta makan di kereta New Generation ini karena benar-benar kayak cafe berjalan atau resto berjalan, teman-teman. Dimana di bagian pantry-nya kita bisa lihat di atasnya ada daftar-daftar menu yang nantinya akan dipajang untuk penumpang memilih makanan yang akan dibeli. Sayangnya ini belum disetting untuk daftar-daftar menunya ya. Mungkin nanti akan disetting deh seiring berjalannya waktu ya. Tapi ini saya suka sih selebihnya untuk desain kereta makannya. Belum lagi di sini di antara jendelanya ada hiasan ukiran batiknya yang dipertegas dengan cahaya ambient light di belakangnya. Mantep banget sih ini, menambah kesan mewah dan elegan di kereta makan ini. Belum lagi di kursinya ini, atasnya ada batik-batiknya kayak gini. Keren sih, asli. Nah, untuk fasilitasnya di kereta makan ini selain ada meja dan kursi, yang saya suka ini detail kecil sebenarnya, ini ada colokan ke dalam sini, di mana di sini bisa menaruh tempat tisu atau botol minum sehingga tidak mengganggu area makan yang berada di sini, teman-teman. Ini benar-benar mantap sih. Dan selain itu ada fasilitas port charging juga di bawah mejanya, ada 4 buah. Ini untuk ngecas ya tentunya, dan sifatnya ini universal, teman-teman. Jadi ini sudah ramah untuk wisatawan mancanegara yang mungkin tidak membawa adapter, bisa langsung colok aja ke port charging yang ada di sini, teman-teman. Nah, fasilitas lainnya di kereta makan ini ada musolanya juga. Sebelah sana, teman-teman, musolanya. Nah, ini dia musolanya di kereta api Mataram. Nah, musolanya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Bisa digunakan 1-2 orang dalam satu waktu ya. Di sana ada hiasan untuk musolanya, dan dinding-dindingnya ini ala-ala kayu seperti ini. Keren banget sih. Dan di sini ada kutipan dari Al-Qur'annya. Quran Surat Yusuf ayat 87, mantap. Di sebelah sini ada lemari untuk alat sholat. Di sini mungkin ada sejadah, sarung, dan juga mukena ya. Di sini ada Al-Qur'annya juga sih, mantap sih, keren banget. Dan di sini ada cerminnya juga. Dan apabila kalian ingin mengambil air wudhu, tenang, di sini juga disediakan sepasang sandal untuk kita gunakan mengambil air wudhu. Gokil. Nah, di belakang kereta makan langsung ada kereta ekonomi 5. Kita sudah lihat ya untuk fasilitas dan interior serta bentuk kursinya seperti apa, dan teman-teman juga sudah pernah lihat di beberapa trip saya yang naik kereta ekonomi jenis serupa. Di belakang ekonomi 7 ini ada kereta eksekutif, teman-teman, yang sepertinya ini liverinya familiar sekali ya. Ini merupakan eksekutif armadanya dari kereta api Argo Dwi Pangga, seingat saya sih. Dilihat dari livery kelereng merahnya seperti ini nampak familiar ya ketika kereta eksekutif New Generation pertama kali keluar dari pabrik. Dan lihat siapa yang ada di sana. Anda naik di mana? Eksekutif single seat paling belakang. Loh, kita sebelahan tapi duduknya jauh sekali, saya di depan. Karena sekarang eksekutif sama ekonomi tidak terpisah kereta makan ya, Mas ya? Iya, jadi sudah bercampur untuk kereta ekonomi dan eksekutifnya. Dan ini sepertinya nampak familiar, Pak. Oh, ini tinggal dikasih nama aja gede di sini, jadi kayak kenal banget gitu. Nampak kayak ini ya, kayak desain kereta yang pertama kali kita lihat untuk New Generation-nya. TS awal ya. TS awal, nomornya juga ini nomor-nomor awal seingat saya ini. Nomor 12 nih. Ini berarti masih masuk Dwi Pangga? Sepertinya masih masuk Dwi Pangga, seingat saya sih. Sedikit cerita mengenai kereta api Mataram ini, teman-teman. Jadi dulunya kereta api Mataram ini dia memiliki relasi dari Lempuyangan menuju ke Pasar Senen. Dan dulu sifatnya ini sebagai kereta tambahan apabila musim Nataru atau Lebaran, teman-teman. Dulu armadanya ini memiliki kelas
full ekonomi premium dengan armada premium 2017 ketika pertama kali hadir, lalu di tahun berikutnya menggunakan armada premium 2018 yang sudah berbahan bodi stainless steel, lalu kemudian kereta ini diganti armadanya ke armada kelas campuran menggunakan kereta eksekutif dan juga kelas bisnis. Lalu selang beberapa waktu kemudian kereta ini diganti lagi armadanya menjadi kembali menggunakan kelas ekonomi premium dan eksekutif dengan armada eksekutif dan ekonomi premium stainless steel generasi pertama. Dan setelah sekian lama, akhirnya pada tanggal 9 Desember 2024 menjelang angkutan Nataru ini, kereta api Mataram di-upgrade sarananya atau armadanya menggunakan eksekutif dan ekonomi new generation, yang mana armadanya ini benar-benar paling baru, teman-teman. Sayangnya eksekutifnya ini armadanya sudah cukup lama ya beroperasinya karena menggunakan armada cadangan dari kereta api Argo Dwi Pangga, teman-teman. Kalau kita lihat dari luar, untuk sambungan corrugated below atau akordionnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Seperti berbuku-buku yang ada di sambungan Transjakarta bis gandeng ya. Ini mirip banget, teman-teman. Dan ya, ini sudah ada labelnya ya untuk produksinya dari mana, PT Inka Madiun tentunya yang ada di Jawa Timur sana. Nah, kelebihannya lagi untuk kereta eksekutif maupun ekonomi new generation ini, di sini terdapat selang air, teman-teman, di mana untuk petugas isi air toilet kereta ini tidak perlu manjat-manjat lagi ke atas keretanya, teman-teman, karena sudah bisa melalui saluran ini untuk mengisi air toiletnya. Tinggal menyambungkan selangnya aja, lalu airnya akan naik sendiri mengikuti alur pipa dan tandon airnya gitu. Nah, di perjalanan kali ini saya mendapat armada K3 02475. Ini merupakan kereta ekonomi tak berpenggerak, keluaran tahun 2024 dan nomor urut yang ke-75. Di sini belum ditandai ya cap depo induknya itu yang mana, tapi sepertinya untuk Mataram ini cap deponya akan menjadi SLO, teman-teman. Di mana itu merupakan kode untuk depo induk kereta Solo Balapan yang bertanggung jawab merawat kereta ini. Di sisi kanannya ini merupakan data teknis untuk kereta ini, diantaranya adalah besaran kelistrikan dengan tegangan statisnya segini, lalu BK-nya ini berat kosong kereta ini sebesar 41.000 kg atau 41 ton, teman-teman. Di sini belum ada data MD-nya ya. MD itu memulai dinas, PA-nya itu perawatan akhir, PAYAD ini adalah PA yang akan datang atau perawatan akhir yang akan datang. Karena memang ini armada benar-benar baru, benar-benar gres, baru keluar dari pabrik, teman-teman. Untuk kereta Mataram ini dia sudah bisa dioperasikan dengan kecepatan maksimal 120 km per jam ya. Makanya untuk spek keretanya sendiri dia sudah memiliki trademark F untuk armadanya. 48 ini dia memiliki bobot maksimal dalam satu gerbongnya seberat 48 ton. 10 ini adalah kode untuk kerangka roda yang digunakan kereta ini adalah jenisnya K10. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Mataram akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun akhir Solo Balapan dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Jatibarang, Cirebon, Bumi Ayu, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Yogyakarta, Klaten, dan Solo Balapan. Terima kasih. Di seberang sana, di jalur 3, ada kereta ekonomi yang sejenis dengan kereta yang saat ini saya naiki ya. Ini merupakan rangkaian kereta api Progo dari Pasar Senen, tujuan akhirnya ke Lempuyangan, Yogyakarta, teman-teman. Yang saat ini sudah berganti juga menggunakan armada kereta ekonomi full stainless steel new generation seperti di KA Mataram ini, teman-teman. Oke, pukul 22:06 ya. Ini nggak apa-apa lambat 1 menit. Kita berangkat dari stasiun Pasar Senen. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Ini sayang sekali saya dapat pilar jendela, teman-teman, tidak mendapat jendela utuh. Saya lagi nggak beruntung hari ini ya. Ya sudah deh, nggak apa-apa. Kita meninggalkan kereta api Progo yang masih standby di jalur 3. Nanti akan berangkat sekitar pukul 10:30 kalau nggak salah.
kita melintas langsung di stasiun Jatinegara. Ini merupakan salah satu stasiun tersibuk untuk perjalanan KRL komuter lain di area Jabodetabek ya. Dulunya di sini merupakan stasiun transit, tapi sepertinya di sini sudah tidak lagi menjadi stasiun transit sepertinya. Karena untuk stasiun Jatinegara sendiri yang melayani jalur ini hanya Blue Line saja ya, yakni dari arah Bekasi nanti ngelup ke arah Kampung Bandan sampai Tanah Abang, Sudirman sampai Manggarai, lalu ke sini lagi. Nah, setelah stasiun Jatinegara ini ada depo Cipinang ya. Ini merupakan depo lokomotif terbesar yang ada di Jakarta. Di depo ini juga sekaligus bisa menyimpan rangkaian kereta ya. Nah, ini adalah depo lokomotifnya, dan di sebelahnya lagi ini ada jalur penyimpanan untuk beberapa rangkaian kereta. Yang disimpan di sini tuh kayaknya kalau untuk kereta banyak ya. Yang disimpan di sini ada Bima dan Argo Semeru, lalu ada Gumarang, Singasari, Majapahit, Jayabaya, Jayakarta, Kertajaya, pokoknya banyak banget. Nah, di sana ada beberapa kereta eksekutif tuh yang lagi di stabling. Oke teman-teman, kereta api Mataram sudah diberangkatkan tepat pada pukul 22:05 dari stasiun Pasar Senen, dan kereta api Mataram sendiri dari Jakarta menuju Solo akan menempuh jarak sejauh 570 km dalam waktu 7 jam 59 menit atau kita genapkan 8 jam saja ya. Sedangkan untuk perjalanan saya yang sampai Cirebon saja ini hanya memakan waktu 2 jam 49 menit saja teman-teman, atau ya 3 jam kurang lah. Karena kereta api Mataram sendiri ini memang speknya atau operasionalnya sudah bisa dipacu di kecepatan maksimal 120 km per jam teman-teman. Secara dari segi armadanya sendiri mendukung ya untuk bisa berlari sekencang itu. Untuk di kereta ekonomi 7 ini yang saya pantau penumpangnya cukup lengang ya. Walaupun memang tidak lengang banget, tidak ramai banget, masih ada beberapa kursi yang kosong, dan mungkin nanti akan ada penumpang juga yang mengisi di ekonomi 7 ini, entah naik dari Bekasi ataupun di Jatibarang. Sebenarnya pergantian armada kereta api Mataram ini bisa dibilang cukup mengejutkan ya teman-teman, karena memang tidak diprediksi dari awal bahwa kereta api Mataram ini bakal dapat armada upgrade ke kereta ekonomi stainless steel new generation teman-teman. Ketika sebelumnya Mataram ini menggunakan kereta ekonomi premium yang mana kursinya itu memiliki kursi yang mundur sebagian, tapi di kereta api Mataram yang saat ini menggunakan ekonomi stainless steel generation, kursinya maju semua teman-teman. Jadi tidak usah khawatir lagi apabila naik kereta api Mataram dapat kursi yang mundur. Kalau mungkin kemarin penumpang kereta api Mataram itu agak jealous dengan penumpang Progo ya, yang sudah mendapatkan upgrade armada seperti ini sebelum kereta api Mataram, kali ini penumpang kereta api Mataram juga tidak perlu khawatir, karena selain keretanya sama dengan Progo, kecepatannya juga lebih kencang dari Progo teman-teman. Jaminan cepat sampai di Jogja maupun Solo. Belum lagi di perjalanannya nanti kereta api Mataram ini akan menyusul kereta api Bogowonto di stasiun Cirebon Perujakan, dan juga menyusul kereta api Singasari di stasiun Wates teman-teman. Selisihnya untuk keberangkatan 2 kereta atau 3 kereta ini itu berjauhan teman-teman, dimana Singasari selisihnya dengan kereta api Mataram ini ada hampir 1,5 jam dan hampir 2 jam teman-teman. Sedangkan untuk kereta api Bogowonto sendiri selisihnya ini ada hampir 1 jam, mungkin 1 jam kurang atau 45-50 menit ya. Selisihnya jauh banget, tapi kereta api Mataram ini bisa mengejar bahkan menyusul 2 kereta tersebut teman-teman. Ini bener-bener kereta yang sangat ekspres, sangat cepat, selain kereta Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga yang memiliki rute yang sama ya. Dan untuk harga tiketnya di kereta api Mataram ini apabila melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Jogja maupun Solo, kelas ekonominya berada di rentang harga Rp350.000 sampai dengan Rp380.000. Sedangkan untuk kelas eksekutifnya yang saya lihat ini hanya single harga aja teman-teman, di angka Rp600.000. Menurut saya ini harga yang sangat worth it daripada kereta api Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga teman-teman, yang mana kereta Argo tersebut harganya sudah terlampau tinggi untuk kereta kelas eksekutif dengan armada yang sama, dan ini bisa menjadi opsi yang paling oke untuk kalian apabila ingin cepat sampai di Jogja maupun Solo dengan harga yang masih terjangkau dan armada yang sangat nyaman teman-teman. Pukul 22:29 sudah ganti menit ya, kita sudah tiba di stasiun Bekasi, stasiun pemberhentian pertama dari sejak keberangkatan kita di stasiun Pasar Senen. Berhenti di sini selama 2 menit aja untuk naik turun penumpang, tidak lama-lama, dan akan diberangkatkan kembali mungkin pada pukul 22:32 ya, atau 31 mungkin.
Ini dia stasiun Bekasi, stasiun keberangkatan kereta api jarak jauh dan juga stasiun keberangkatan untuk kereta komuter lain. Stasiun tersibuk juga di jalurnya teman-teman, karena sekarang untuk keberangkatan kereta api jarak jauh di stasiun Bekasi sudah banyak banget ya. Rata-rata kereta yang tidak berhenti di sini itu ya kelasnya sudah yang paling atas ya, selevelnya Argo teman-teman. Oke, pukul 22:33 kita berangkat lagi dari stasiun Bekasi, dan begitu saya masuk ke dalam ini sudah disetting ke mode malam yang sesungguhnya. Ini dia yang saya nanti-nantikan ketika menaiki kereta eksekutif maupun ekonomi New Generation produksi dari Inka teman-teman. Dimana saya bisa merasakan betapa gelapnya di sini dan pencahayaannya hanya menyisakan sumber cahaya dari TV maupun nomor kursi yang berada di dinding-dinding ini teman-teman. Ini mode malam yang sungguh perfect sih menurut saya. New Image benar-benar kalah ini soal gelap-gelapan di sini ya. Benar-benar disuruh tidur banget kita ketika naik kereta New Generation saat sudah memasuki mode malam ini. Gokil, keren banget. Andaikan perjalanan saya sampai Jogja atau Solo ya, mungkin saya akan tidur dengan pulas menikmati mode malam di kereta ini, yang mana keretanya sendiri ini memang nyaman banget teman-teman. Suspensinya sendiri juga halus banget, kekedapannya juga kedap banget. Belum lagi suhu di dalam kabin juga ini terpantau cukup dingin, cukup sejuk juga di angka 20-22 derajat Celcius. Belum lagi di luar ini kondisinya hujan teman-teman. Aduh, ini bikin syahdu banget. Mode malam kayak gini benar-benar meninabobokan banget sih rasanya ya. Semoga sih nanti bisa ada kesempatan lagi naik kereta dengan jenis serupa di perjalanan malam ya. Mungkin saya akan coba di kereta favorit saya, mungkin Taksaka atau yang lain ya. Kita tunggu aja di video selanjutnya nanti ya. Sudah berada di kereta makannya, dan lagi-lagi saya mau masuk, ini pintunya mulai tertutup. Oke, kita buka lagi menggunakan tombol pastinya. Dan seperti yang sudah saya review ya, tadi kereta makannya ada fasilitas musolanya juga, dan seperti ini untuk daleman di kereta makannya. Ada banyak meja dan kursi untuk penumpang makan, dan bisa menampung banyak orang juga di dalam kereta makannya. Oke, kita pesan sesuatu yuk. Nah, ini saya sudah di kereta makan dan akhirnya saya menemukan lagi cappuccino panas di atas kereta ya. Sepertinya ini sudah comeback lagi setelah beberapa minggu atau beberapa bulan hilang dari peredaran. Jadi akhirnya saya bisa ritual ngopi cino lagi. Ini bukan tanpa alasan sih kenapa saya malam-malam ini milih minum cappuccino, karena perjalanan saya ini singkat banget, hanya sampai Cirebon, hanya memakan waktu 3 jam kurang. Jadi saya butuh asupan yang bikin melek ketika tiba di Cirebon dan pulang ke rumah nanti. Jadi saya pilih cappuccino. Karena saya orang yang nggak begitu suka kopi hitam, dan mungkin buat kalian yang kurang suka kopi hitam, ini pilihan yang cocok banget, karena ini udah apa ya, udah bener-bener rasa cappuccino banget sih menurut saya. Daripada yang kemarin-kemarin itu kayak manis banget sih yang kemarin, dan yang sekarang masih tetap manis tapi kopinya berasa teman-teman, lebih nendang lah kopinya yang ini. Mari ritual ngopi cino. Wow, sebenarnya ini pasnya kalau dinikmatin perjalanan pagi atau siang. Kalau kalian mungkin merasa ngantuk terus lagi melewati spot-spot pemandangan yang lagi eksotisnya, misalkan di jalur tengah itu menikmati pegunungan, atau di jalur utara itu ketika melewati spot pantai, asupan ini yang paling cocok. Ini asupan malamnya mas-mas ada apa aja nih? Mas Rizal sih udah tahu semua lah ya. Premium tea seperti biasa. Oh, ini ada teman baiknya mengirimkan. Sepaket dengan wedang uwu. Buset. Kopi 2 sama hydro koko juga. Plus ya, nggak hanya sebiji ini doang. Memang teman baik itu kadang menyebalkan, kadang menyenangkan ya. Kaget sih tiba-tiba lagi asik-asik ngaso, tahu-tahu prep lampu utama yang garis-garis di atap ini langsung dimatiin dan langsung ke mode remang-remang di kereta makan ini.
Ya sebenarnya nggak perlu juga sih, karena di kereta makan ini kan aktivitasnya tidak ada yang tidur, semuanya makan, baik itu krunya juga melayani penumpang yang mau makan, penumpangnya juga mau makan di sini, otomatis nggak ada yang tidur, gitu kan, ya kan, tidak ada yang tidur kan, makanya tidur di kereta makan. Jadi nggak perlu juga sih dimatiin atau diredupin remang-remang kayak gini. Ya alangkah baiknya sih dibiarkan mode terang aja sih, biar yang di dalam juga apabila mau makan atau masuk ke sini tuh butuh pencahayaan yang lebih. Tapi segini aja udah ya lumayan lah, masih ada cahaya yang masih menerangi kereta makan ini. Dari pilar-pilar yang motif batik ini, atapnya yang remang-remang, lalu cahaya yang berada di pantry-nya juga. Ya it's okay. Pukul 00.15 kita sudah tiba di stasiun Jatibarang dan saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Indramayu. Untuk pemberhentian di sini kereta api Mataram normal hanya 3 menit saja dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 00:19 menit. Awal 1 menit ya aslinya tadi untuk tiba di stasiun Jatibarang ini. Sekarang udah jam 00:20, ini kereta api Mataram yang saya naiki belum ada tanda-tanda untuk diberangkatkan kembali. Tapi tadi saya cek untuk petugas-petugasnya, terutama TKA dan Polsuska, tadi sepertinya kayak ngesenter-senterin ke roda bogi ya. Ini apakah ada gejala rem mengikat atau gimana nih? Waduh, tinggal 30 menitnya aja nyampe Cirebon. Udah kayak gini, buset dah. Ampun. Ini bel kota Cirebon dikumandangkan, tandanya akan ada kereta datang. Ini infonya adalah kereta api Jayakarta dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Pasar Senen akan masuk di jalur 3 stasiun Jatibarang. Kita berangkat lagi pukul 00:24 meninggalkan stasiun Jatibarang. Artinya ini telat 5 menit ya berangkat dari stasiun Jatibarangnya. Oke, sekarang pukul 00:55 kita tiba di stasiun Cirebon, tujuan akhir perjalanan saya. Mari kita buka pintunya. Oke, alhamdulillah perjalanan saya tiba di tujuan akhir saya, stasiun Cirebon. Lambat 5 sampai 6 menit tiba di sini dan berhentinya hanya 2 menit saja ya, karena terlambatnya sudah 5 menit teman-teman. Dan ini akan melanjutkan perjalanannya. Terima kasih. Semoga selamat sampai tujuan. Telat ini tadi di Jatibarangnya agak lama. Iya, jadi makanya berhenti di sini cuma 2 menit. Yuk, Man Charlie. Sampai berjumpa lagi, yoi. Iya ya, toiletnya udah kebalik ya. Di sini toilet, di sini ketemu toilet lagi. Bisa gitu. Oke, Man Charlie. Semoga selamat sampai tujuan Mataramnya.
ketika Mataram berangkat, ini yang baru datang ada kereta api Argo Dwi Pangga, teman-teman. Dari Solo Balapan tujuan akhir Gambir. Sama-sama kereta Soloensis ya. Yang satu bedanya tidak berlabel Argo, tapi kecepatannya sudah setara yang level Argo. Bedanya jumlah pemberhentian yang Mataram ini lebih banyak daripada kereta Argonya sendiri. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di tujuan akhir saya stasiun Cirebon dengan naik kereta api Mataram Ekonomi New Generation. Kesimpulannya adalah kereta api Mataram ini bisa jadi pilihan yang paling pas untuk Anda yang mungkin mengejar waktu dari Jakarta menuju ke Jogja ataupun Solo. Walaupun bukan berlevel Argo, tapi kecepatannya sudah setara seperti kereta Argo Dwi Pangga yang asli Solo seperti kereta yang di belakang ini, teman-teman. Harganya juga lebih murah di harga 350.000 sampai dengan 380.000 untuk kelas ekonominya dan 600.000 untuk kelas eksekutifnya. Dan menurut saya pilihan untuk memilih kelas ekonomi New Generation di KA Mataram ini sudah paling worth it dan paling affordable, teman-teman, mengingat kecepatannya sendiri yang sudah lebih cepat dibandingkan kereta-kereta campuran atau kereta ekonomi lainnya di rute yang sama dengan harga yang masih cukup terjangkau. So, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Pasar Senen sampai tiba di Cirebon. Mohon maaf belum bisa full trip dan insya Allah semoga bisa ada kesempatan untuk naik kereta api Mataram secara full trip ya di lain waktu. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya digunakan untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat malam di kota Cirebon, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.